Dan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus tiba kembali di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar Dia. Mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Maka Yesus tidak mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, para oma dan opa, ibu bapa, anak-anak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Penulis surat kepada orang Ibrani dalam bacaan pertama tadi menguraikan kepada kita bahwa Tuhan Allah memperlakukan kita sebagai seorang anak. Maka ketika kita melakukan kesalahan, Allah menegur kita, mendidik kita, dan bahkan mengajar kita dengan keras, karena Allah mengasihi kita dan tidak ingin kita jatuh dalam binasa atau kekuasaan maut. Dan dengan demikian seringkali kita merasa bahwa Allah bersikap tidak adil terhadap kita ketika kita menghadapi begitu banyak cobaan, tantangan, kesulitan yang ada dalam diri dan hidup kita. Dan hal ini disempurnakan oleh Yesus sendiri dalam Injil tadi. Begitu banyak orang mengalami dan merasakan mujizat Tuhan, tetapi orang-orang sekampungnya tidak mengakui apa yang Yesus lakukan. Mereka menolak Yesus karena mereka merasa bahwa anak tukang kayu tidak mungkin melakukan hal-hal besar atau hal-hal yang luar biasa. Maka lewat kedua bacaan suci hari ini diingatkan kepada kita bahwa Tuhan melakukan kebaikan kepada kita umat manusia. Begitupun di satu sisi ketika kita melakukan kesalahan, Tuhan akan mendidik kita dengan keras. Dengan demikian Tuhan memperlakukan kita sebagai seorang anak yang berusaha untuk, sebagaimana seorang ayah mendidik anaknya untuk menjadi baik, begitupun setiap hari Tuhan mendidik kita untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Dan mari kita berjuang untuk senantiasa berpegang pada firman dan perintah Tuhan.